Shalom teman-teman, selamat pagi buat kita semua, buat teman-teman dan buat calon iman. Saya Lukas Yanwarta di Neva, saya dari kelas 12 I1. Di sini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu gereja dan multikulturalisme. Nah, di sini di bab 6 ini saya akan mempresentasikan 3 bagian, yaitu A, B, dan C. Pertama-tama saya akan mempresentasikan bagian A. Kata pengantar. Umumnya gereja di Indonesia adalah gereja multikultur, yaitu gereja yang dibangun di tengah jemaat yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, dan kebiasaan geografis yang berbeda. Gereja di Indonesia adalah gereja yang terbuka terhadap keberagaman. Di kalangan umat Kristen, nampaknya multikultur itu bukanlah suatu masalah yang harus dipertentangkan, baik itu dalam hubungan internal jemaat, sesama jemaat Kristen, antara perbedaan budaya, antara adat istiadat, dan maupun antara geografis, bukan hanya diterima namun juga diakomodir. Hampir semua gereja mengadaptasi budaya dalam liturgi dan pertanyaan atau perayaan-perayaan gerejawi. Nah, yang kedua yaitu B, bagaimana multikulturalisme dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, mencatat sejarah perjalanan umat Israel sebagai umat pilihan yang dalam kehidupan mereka bergaul dan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki budaya dan agama yang berbeda satu sama lainnya. Begitu pula di zaman Perjanjian Baru, melalui pengalaman dijajahnya oleh bangsa lain, Israel pun harus bergaul dan hidup di kalangan bangsa-bangsa lain juga. Misalnya di bangsa Romawi, Persia, dan Yunani. Pada zaman Tuhan Yesus, dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak menutup diri dari Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras yang ada di kita. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultur. S. Anton menulis bahwa Alkitab ditandai oleh kemajemukan atau keanekaragaman budaya dan agama. Saat Abraham dipanggil di tanah Haran, masyarakat amat beragam dan tiap suku memiliki pemahaman terhadap Allahnya sendiri. Demikian pula di tanah Kanaan di mana Abraham dan Sarah hidup sebagai pendatang. Menurut Hope, di tanah Kanaan setiap suku memiliki pandangan sendiri terhadap Ilahi. Di tengah situasi seperti itulah Abraham dan Sarah serta bangsa Israel membangun kepercayaan terhadap Allah yang mereka sembah. Dalam konteks tersebut, Yesus juga ditandai oleh keberagaman. Yesus tumbuh dalam tradisi iman komunitasnya dalam tradisi agama Yahudi sendiri. Di zaman setelah Yesus, kekristenan tumbuh dan berakar dalam budaya Yahudi dan Yahudi Helenis. Multikultur adalah kenyataan yang juga ada sejak dulu. Allah menciptakan manusia dalam keberagaman dan menganugerahkan hikmat dan kemampuan untuk saling beradaptasi membangun kehidupan. Selanjutnya bagian C, yaitu gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Multikulturalisme adalah cara pandang yang menjadi ideologi yang harus diperjuangkan dan diwujudkan karena sejarah mencatat terjadi dominasi antara manusia, suku, bangsa, budaya, maupun geografis. Oleh karena itu, keberagaman sesama karena alasan perbedaan latar belakang dalam kehidupan bergereja. Acuan utama bagi multikulturalisme adalah ajaran Alkitab mengenai hukum kasih. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Demikian pula gereja-gereja di Indonesia umumnya dibangun berdasarkan latar belakang suku, budaya, dan geografis yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada
ada kesalahan atau pertanyaan boleh